Stellar Transformations, episode 319. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebaiknya tinggalkan sedikit artefak ilahi lagi untuk orang-orang yang akan datang ke sini di masa depan, pikir Qin Yu dalam hatinya. Jika dia terus mengumpulkan artefak ilahi dan mengambil semuanya, maka orang-orang di masa depan tidak akan dapat menemukan artefak ilahi lagi. Qin Yu segera mempercepat langkahnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan buram. Rute yang tersisa bahkan lebih rumit dan berliku. Setelah menghabiskan 8 jam lagi, Qin Yu akhirnya melewati seluruh wilayah yang tertutupi oleh penghalang ilusi. Sekarang ada total 46 artefak ilahi tambahan di alam Jianglan. Terdapat beberapa artefak ilahi di depan Qin Yu di lokasi yang dapat dilihatnya. Namun, dia tidak repot-repot mengambilnya. Qin Yu tidak ingin mengambil terlalu banyak artefak ilahi. 46 artefak ilahi bukanlah jumlah yang banyak untuk wilayah luar kuil dewa yang mempesona. Setelah melewati wilayah penghalang ilusi yang dipenuhi kabut, tempat di depannya tiba-tiba menjadi terang. Sekitar 10 mil jauhnya dari Qin Yu, terdapat sebuah bangunan terapung berwarna ungu. Bangunan terapung berwarna ungu ini terbentuk dari 4 istana. Keempat istana tersebut masing-masing terletak di timur, barat, selatan, dan utara. Semuanya terhubung satu sama lain melalui dinding-dindingnya. Bangunan itu sangat mirip dengan sebuah rumah besar dengan halaman segi 4. 4 istana yang saling terhubung melayang di langit. Ini seharusnya menjadi bagian utama dari kuil dewa yang mempesona. Aku tidak pernah menyangka bahwa kuil dewa yang mempesona dibangun melalui 4 istana yang saling terhubung. Kesadaran ilahi Qin Yu segera meliputi keempat istana kuil dewa yang mempesona. Volume kuil dewa yang mempesona itu tidak terlalu besar. Panjang keempat istana itu hanya beberapa ratus meter. Seluruh wujud asli kuil dewa yang mempesona jauh lebih kecil daripada istana abadi Qin Yu. Namun, Qin Yu tahu bahwa kuil dewa yang mempesona ini sangat luar biasa. Itu karena kesadaran ilahinya hanya mampu meliputi lapisan luar kuil dewa yang mempesona dan sama sekali tidak mampu menembus ke dalamnya. Hanya ada satu pintu masuk. Kurasa Kaisar Abadini yang telah masuk melalui pintu masuk itu lengah, menginjak serangga beracun dan kehilangan nyawanya. Qin Yu mulai terbang menuju pintu masuk. Kuil dewa yang mempesona yang berbentuk rumah besar dengan halaman segi 4 itu hanya memiliki satu pintu masuk. Ketika Qin Yu terbang ke sisi pintu masuk, Qin Yu sudah mulai berjaga-jaga. Kematian Kaisar Abadini yang sudah menjadi peringatan baginya. Jadi, bagaimana mungkin Qin Yu berani lengah? Betapa mewahnya pintu masuk ini. Kurasa bahkan artefak ilahi berkualitas tinggi pun tak akan mampu meninggalkan bekas di atasnya. Qin Yu menatap gerbang utama kuil dewa yang mempesona, sebuah pintu masuk berwarna biru tua seperti granit. Saat itu, pintu masuk terbuka lebar. Qin Yu dengan hati-hati melihat ke arah kakinya. Kemudian dia melangkah masuk. Entah mengapa, kesadaran ilahi terhambat di dalam kuil dewa yang mempesona. Dengan usaha keras, Qin Yu hanya mampu meliputi area beberapa meter di sekitar tubuhnya dengan kesadaran ilahinya. Yang tidak diketahui Qin Yu adalah, ketika Kaisar Abadini yang memasuki kuil dewa yang mempesona saat itu, kesadaran abadinya bahkan tidak mampu meliputi area di luar tubuhnya. Sebelum Qin Yu masuk, kesadaran ilahi dan matanya telah dengan cermat mengamati tempat itu. Namun, kesadaran ilahi dan penglihatan itu bisa menipu diri sendiri. Ketika Qin Yu melangkah ke kuil dewa yang mempesona, dia menemukan bahwa semuanya telah berubah. Ini kuil dewa mempesona yang sama yang kuperiksa tadi. Qin Yu menatap segala sesuatu di depannya dengan terkejut. Kuil dewa yang mempesona terbagi menjadi 4 istana. Menurut pengamatan Qin Yu dari luar, keempat istana itu tingginya hanya sekitar 10 meter. Namun, setelah masuk, ia menemukan bahwa puncak istana itu tingginya lebih dari 100 meter. Qin Yu melirik sekelilingnya. Astaga, seberapa besar sebenarnya kuil dewa yang mempesona ini? Saat aku mengamatinya dari luar, panjangnya hanya beberapa ratus meter. Namun sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat ujungnya dari sini. Qin Yu sedikit terkejut. Menghadapi hal yang tidak diketahui, Qin Yu tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir.
Transmisi suara pikiran. Wulan, aku telah memasuki bagian dalam kuil dewa yang mempesona. Qin Yu langsung mengirimkan transmisi suara kepada Wulan di dalam alam Jianglan. Pengetahuan yang dimiliki Wulan tentang kuil dewa yang mempesona adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Qin Yu. Wulan menghentikan latihannya. Bagian dalam kuil dewa yang mempesona. Kau sudah sampai di sana. Bagus. Apakah kau berada di istana depan? Tanya Wulan. Istana depan. Aku tidak tahu nama keempat istana kuil dewa yang mempesona ini. Namun, aku baru saja memasuki kuil dewa yang mempesona. Begitu masuk, aku menyadari bahwa bagian dalamnya jauh lebih besar daripada saat aku mengamatinya dari luar. Karena itu, aku tidak berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Kata Qin Yu melalui transmisi suara. Wulan langsung tertawa dan membalas dengan transmisi suara. 4 istana kuil dewa yang mempesona masing-masing adalah istana depan, istana transfer, istana artefak, dan istana api pemurnian. Karena Wulan pernah tinggal di kuil dewa penyihir sebelumnya, dia masih cukup mengetahui tentang kuil dewa penyihir. Istana yang sedang Anda masuki saat ini tepatnya adalah istana depan. Setelah keluar dari istana depan, Anda akan memasuki halaman yang terletak di tengah. Setelah sampai di sana, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentangnya. Qin Yu tidak mempedulikan beberapa istana lainnya. Dia langsung bertanya, mengapa istana depan jauh lebih besar daripada saat aku mengamatinya dari luar? Wulan berkata melalui transmisi suara pikiran, pemimpin kuil dewa yang mempesona adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika aku berada di alam ilahi, aku hanyalah orang dengan status rendah. Meskipun aku tidak begitu yakin tentang identitas dan kekuatan pemimpin kuil dewa yang mempesona, aku tahu sedikit. Aku tahu bahwa pemimpin kuil dewa yang mempesona sangat kuat dan kuil dewa yang mempesona miliknya juga sangat aneh. Ruang di dalamnya sebenarnya sangat besar. Lebih dari 10.000 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Untuk bisa turun ke alam abadi, iblis, dan setan dari alam ilahi, bagaimana mungkin dia orang biasa? Pikir Qin Yu dalam hatinya. Qin Yu dapat menebak bahwa turun dari alam ilahi ke alam abadi, iblis, dan setan adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh ahli alam ilahi biasa. Apa saja yang harus saya perhatikan saat berkeliling kuil dewa yang mempesona? Tanya Qin Yu. Wulan berkata melalui transmisi suara, tidak banyak penghalang di kuil dewa yang mempesona. Anda dapat berjalan dengan bebas. Namun, ada banyak ruangan di istana depan. Saat memasuki ruangan-ruangan itu, sebaiknya Anda mengandalkan lukisan dewa yang mempesona. Jika tidak, Anda akan sangat mudah tersesat di dalam ruangan-ruangan tersebut. Tersesat di dalam ruangan-ruangan itu. Qin Yu terkejut. Pada saat yang sama, Qin Yu mengamati sekeliling. Terletak di tengah istana depan adalah aula utama yang besar. Ada 3 koridor berliku yang terhubung ke aula utama. Dia sama sekali tidak dapat melihat jalan yang menuju ke halaman. Di kedua sisi koridor yang berliku-liku ini terdapat beberapa ruangan. Apakah dia akan tersesat di dalam ruangan-ruangan itu? Qin Yu, jangan lengah. Karena tidak banyak barang berharga di koridor aula utama, tidak ada penghalang di tempat-tempat itu. Namun, ada barang berharga di setiap ruangan. Karena itu, kamu harus berhati-hati, saran Wulan. Mata Qin Yu berbinar penuh tekad. Apakah ada barang-barang berharga di dalam ruangan-ruangan itu? Qin Yu langsung merasa senang. Pertama-tama, Qin Yu dengan saksama mengamati aula utama. Terdapat kursi-kursi kayu merah di aula utama. Ada juga beberapa ornamen gantung di dinding. Tampaknya memiliki nuansa yang sangat alami. Qin Yu berjalan menuju sebuah kursi kayu merah. Dia mencengkeram kursi itu dengan satu tangan dan mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya. Kayu yang sangat kuat. Kursi kayu merah ini saja, kekuatannya setara dengan artefak ilahi berkualitas tinggi. Qin Yu menyadari bahwa kursi itu hanya sedikit bergetar setelah ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengapa Kaisar Abadini yang tidak mengambil kursi-kursi ini? Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kursi-kursi ini sangat luar biasa. Qin Yu sedikit bingung. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Kaisar Abadini yang saat itu hanya ingin memasuki ruangan-ruangan itu untuk mencari harta karun dan sama sekali tidak peduli dengan kursi-kursi yang tampak biasa ini. Qin Yu memandang sekeliling aula utama ini. Aku akan memeriksanya lagi dengan saksama setelah kembali. Mari kita periksa ruangan-ruangan itu dulu.
Qin Yu memilih koridor yang berkelok-kelok dan berjalan menyusurinya. Bagian luar istana terbuat dari batu berwarna ungu. Namun, ketika masuk ke dalam, orang akan melihat bahwa bagian dalamnya terbuat dari batu biru. Qin Yu berjalan ke ruangan pertama. Semua yang ditampilkan oleh lukisan dewa yang mempesona telah muncul dalam pikirannya. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Qin Yu sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalam ruangan itu dengan matanya. Setelah menyebarkan kesadaran ilahinya hingga jarak 10 meter, ia akhirnya berhasil menemukan jalan yang terbuat dari papan batu biru itu. Benar sekali, sebenarnya ada jalan setapak dari batu biru di dalam ruangan itu. Qin Yu melangkah masuk ke ruangan itu. Pemandangan langsung berubah. Apa yang tadinya berkabut tiba-tiba berubah. Dia berjalan memasuki halaman yang sangat tenang. Batu-batu biru membentuk jalan. Bahkan ada beberapa bangku batu di halaman itu. Namun, hal yang paling menarik perhatian Qin Yu dari halaman ini adalah banyaknya sel tahanan. Di dalam setiap sangkar terdapat binatang iblis. Binatang iblis ini merupakan makhluk aneh yang fantastis dengan berbagai macam bentuk. Namun, masing-masing binatang iblis tersebut berada dalam wujud aslinya. Ada serangga, burung, binatang buas, dan berbagai macam binatang iblis aneh lainnya. Terdapat juga sebuah prasasti di depan setiap kandang. Hewan peliharaan, Sharkwing, berasal dari alam dinosaurus. Wujud aslinya adalah dinosaurus bersayap tajam. Qin Yu menatap sangkar di depannya. Di dalam sangkar itu terdapat hewan mirip burung yang tingginya hanya setengah tinggi manusia. Qin Yu yakin bahwa dia belum pernah melihat spesies seperti itu di alam abadi, iblis, dan setan sebelumnya. Qin Yu melihat ke tempat lain. Hewan peliharaan rumahan, Whitehair, berasal dari alam Green Matter. Wujud aslinya adalah monster kosmik, Whitehair. Hewan peliharaan rumahan, 9 binatang, berasal dari alam cahaya ilusi. Wujud aslinya adalah binatang sihir ilusi. Hewan peliharaan rumahan, Five Claws, berasal dari alam abadi, iblis, dan setan. Wujud aslinya adalah naga emas bercakar 5. Banyak sekali prasasti, banyak sekali sangkar. Semuanya ditempatkan di sekitar halaman dalam keadaan yang berantakan namun indah. Semua binatang iblis di dalam sangkar berada dalam wujud aslinya. Pikiran Qin Yu kosong. Baru setelah sekian lama ia mampu bereaksi. Apa ini? Halaman untuk hewan peliharaan. Qin Yu sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada halaman di dalam ruangan, apalagi semua kandang tahanan ini. Wulan, aku memasuki ruangan hewan peliharaan. Apa yang terjadi? Qin Yu langsung mengirimkan pesan suara kepada Wulan. Baru setelah sekian lama Wulan menjawab. Ruang hewan peliharaan. Qin Yu, apakah ada banyak kandang berisi binatang iblis di ruangan yang kau masuki? Benar, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Qin Yu merasa napasnya menjadi agak berat. Wulan berkata melalui transmisi suara pikiran, itulah tempat asal Yeku dan aku sebelumnya. Saat itu, Yeku dan aku juga dianggap sebagai hewan peliharaan oleh pemimpin kuil dewa penyihir dan ditempatkan di sana. Qin Yu terdiam takjub, namun, ia mampu merasakan rasa sakit yang terkandung dalam suara Wulan. Pemimpin kuil dewa yang mempesona sangat gemar memelihara hewan peliharaan. Ia gemar memelihara hewan peliharaan eksotis dari tempat-tempat eksotis. Aku ingat, ada banyak orang dari alam ilahi yang datang kepada pemimpin kuil dewa yang mempesona dan menghadiahkan hewan peliharaan eksotis kepadanya untuk meminta bantuannya. Adapun aku ditangkap oleh seorang ahli di alam ilahi dan kemudian dihadiahkan kepada pemimpin kuil dewa yang mempesona, kata Wulan setelah menghela napas panjang. Qin Yu tiba-tiba mengerti semuanya. Ketika pemimpin kuil dewa yang mempesona merasa bosan, dia biasanya mengambil sangkar hewan peliharaan dan bermain dengannya. Hewan peliharaan ini, masing-masing dan semuanya, sangat langka. Banyak di antaranya berasal dari ruang kosmik lain. Bahkan di ruang kosmik lain, hewan peliharaan ini juga sangat langka. Wulan menghela napas. Qin Yu memahaminya. Itu karena dia melihat salah satu hewan peliharaan tersebut. Itu adalah binatang suci super dari alam abadi, iblis, dan setan, naga emas bercakar 5. Saat Kaisar Abadi Ni yang memasuki ruangan ini dulu, dia hanya membebaskan Yeku dan aku. Namun, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membawa lebih banyak lagi bersamanya. Wulan menghela napas. Qin Yu, jika kau mampu melakukannya,
kuharap kau dapat mengembalikan kebebasan kepada binatang iblis ini." Setelah beberapa saat, Qin Yu bergumam, "Baiklah." Menurut jalur aman yang ditunjukkan oleh lukisan dewa yang mempesona, hanya jalur batu biru di tengah yang aman. Semua jalur lainnya, jalur yang berada di dekat sangkar-sangkar itu, terus berubah tanpa henti. Dengan hati-hati, Qin Yu terus berjalan mendekat. Serap, dengan sebuah niat, Qin Yu langsung menyerap sebuah sangkar ke dalam alam Jianglan miliknya. Dengan begitu, Qin Yu menyerap lebih dari 80 sangkar sekaligus. Semua binatang iblis di dalam sangkar memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat dewa. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat kaisar iblis. Bahkan ada beberapa yang berada di tingkat raja iblis. Aku akan pergi membuka kandang-kandang itu setelah selesai memeriksa kuil dewa yang mempesona. Untuk sementara waktu, Qin Yu hanya menyerap semua kandang itu. Pada saat yang sama, dia mengingat semua informasi yang tertulis di 80 lebih prasasti itu dengan kesadaran ilahinya. Setelah itu, Qin Yu meninggalkan ruangan hewan peliharaan ini. Sang pemimpin kuil dewa yang mempesona tahu betul bagaimana menikmati hidup. Selain ruangan hewan peliharaan, ada juga ruangan tanaman. Ruangan tanaman itu berupa taman yang sangat luas. Di dalam taman terdapat berbagai macam tanaman langka dan tak ternilai harganya. Qin Yu juga mulai menyukai beberapa tanaman di ruangan itu. Setelah keluar dari ruang vegetasi, Qin Yu secara acak memilih sebuah ruangan dan memasukinya. Tidak ada ilusi di ruangan ini. Ruangan itu masih tampak seperti ruangan biasa. Namun, di luar dugaan, tidak satu pun benda di ruangan ini yang bisa disentuh. Ada naga yang terbuat dari batu, manusia yang terbuat dari kayu, dan sebagainya. Pada dasarnya, ruangan itu dipenuhi dengan karya seni ukiran yang terbuat dari bahan-bahan alami. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Di samping setiap karya seni terdapat catatan rincin. Setiap karya seni diciptakan dari bahan-bahan alami. Jelas, benda-benda ini juga sangat berharga di alam ilahi. Namun, barang-barang dengan kualitas setinggi itu hanyalah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang-orang kelas atas di alam ilahi. Qin Yu tahu bahwa begitu dia mencapai alam ilahi, hal-hal ini pasti akan berguna. Namun, ketika Qin Yu mencoba menyerapnya dengan alam Jianglan miliknya, ia menemukan bahwa karya seni dan ukiran tersebut tampaknya dilindungi oleh semacam penghalang. Bahkan alam Jianglan pun tidak mampu menyerapnya. Akhirnya, ia tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan itu dengan pasrah. Bagaimana mungkin kayu tadi terlihat persis seperti batu jasper? Apakah itu benar-benar kayu? Mungkinkah catatan yang ditinggalkan oleh kepala kuil dewa yang mempesona itu salah? Qin Yu masih memikirkan kelinci menggemaskan yang terbentuk dari kayu mirip jasper itu. Setelah kembali ke koridor, Qin Yu menatap 3 ruangan yang tersisa di koridor tersebut. Yang mana yang harus kumasuki? Qin Yu menyebarkan kesadaran ilahinya. Di dalam kuil dewa yang mempesona ini, kesadaran ilahi Qin Yu hanya mampu mencakup area seluas 10 meter. Aku akan masuk ke ruangan itu. Qin Yu memilih sebuah ruangan dan berjalan menuju ruangan tersebut. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Qin Yu tiba-tiba berhenti. Tatapan Qin Yu tiba-tiba tertuju pada ukiran di dinding koridor. Ada yang salah. Qin Yu dengan cermat memeriksa ukiran itu dengan kesadaran ilahinya. Dengan pemahaman Qin Yu saat ini tentang hukum ruang, dia dapat merasakan bahwa ruang tempat ukiran itu berada agak tidak biasa. Seolah-olah ruang itu melipat di sana. Dengan gerakan tangannya, Qin Yu mengeluarkan artefak ilahi berbentuk pedang panjang. Menggunakan pedang ilahi itu, Qin Yu mencoba menyentuh ukiran tersebut. Tepat saat ujung pedang ilahi menyentuh ukiran itu, ruang tiba-tiba mulai berputar. Pada saat yang sama, gagah, sebuah suara bergema. Dinding di salah satu sisi koridor mulai perlahan naik ke atas. Beberapa saat kemudian, sebuah pintu muncul. Jadi, ternyata memang ada pintu tersembunyi di sini. Pada saat itu, sebuah jalan juga muncul di lukisan dewa mempesona milik Qin Yu. Sambil menahan napas, Qin Yu melangkah maju dan melewati pintu. Begitu memasuki ruangan, pemandangan tiba-tiba berubah. Qin Yu yang tadinya terkejut ternyata cukup tenang. Gemuruh terdengar gemuruh yang sangat besar. Air terjun. Qin Yu tak kuasa menahan keterkejutannya saat melihat pemandangan di depannya.
Sebuah air terjun setinggi beberapa ribu kaki bergemuruh mengalir ke kolam besar di depannya dan menciptakan percikan air yang tak terhitung jumlahnya. TL, kaki Zhang, kaki orang Cina.